Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Soleh Putra. Saya dari kelas D Babe. Saya sedang menjalankan tugas dari mata kuliah manufaktur. Di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan plastik dalam industri manufaktur. Kenapa plastik sering digunakan dalam bidang industri? Menurut Aprianto dan Arianti 2000 pada tahun 2013, yaitu suatu bentuk barang yang berasal dari materi polimer yang didinginkan serta digunakan untuk mengemas. Menurut Aprianti dan Arianti, menurutnya plastik dapat dicetak dengan berbagai macam jenis dan bentuk bahan tuh. Bahan plastik dapat dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan jika terpapar oleh tekanan dan suhu panas. Menurut Surono 2013 menyatakan bahwa pendapatnya mengenai plastik, senyawa polimer yang unsurnya berbentuk dalam mengandung hidrogen dan karbon. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Ningsi pada tahun 2010 bahwa plastik adalah produk polimerisasi sintetik yang terbentuk dengan dasar kondensasi organik dan campur tertangkap. Jadi, kenapa plastik sering digunakan di dalam industri? Karena plastik sangat mudah dibentuk berbagai macam produk dan sangat mudah dibentuk sebagai macam jenis untuk yang diinginkan, sedang mudah dibuat. Nah, produk-produk yang sering digunakan dalam bidang manufaktur adalah dalam bidang industri plastik bisa dibuat bermacam-macam mulai dari bahan tangan baru hingga sekunder. Kemudian, semua bentuk tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi kresek, pembuatan makanan, kemasan botol, dan sebagainya. Oke, alasan kenapa plastik sering dipakai di bidang industri, yang pertama ringan dan tahan lama. Sudah jadi rahasia umum, plastik yang lebih ringan daripada logam dan memiliki ketahanan yang bagus di berbagai kondisi. Memang benar, plastik jauh lebih ringan daripada logam dan juga jauh lebih kuat di berbagai kondisi lingkungan tertentu seperti logam jika terkena badai atau hujan yang terus terus menerus, maka material logam akan cepat karat dan mengurangi ketahanan. Sedangkan plastik, meskipun di berbagai kondisi dan cuaca, ia tidak akan terpengaruh apapun dan ketahanannya tetap terjaga. Yang kedua, mudah dibentuk. Plastik sangat mudah dibentuk untuk menjadi berbagai produk yang sesuai di keinginan perusahaan. Plastik sangat mudah dibentuk karena materialnya itu lunak dan mudah meleleh jika dipanaskan. Berbagai produk dengan perusahaan seperti pada manufaktur otomotif, elektronik, dan juga pada mainan anak. Yang ketiga, tahan cairan kimia. Plastik memiliki daya tahan yang bagus terhadap cairan kimia yang membuat plastik menjadi ideal dalam berbagai desain manufaktur. Uh, Cairan kimia ini seperti cairan asam dan oli. Jika pada materi-materi tertentu seperti logam ataupun materi lainnya, dia tersering terkena cairan kimia, maka akan menyebabkan proses yang dimana material logam tersebut ketahanannya akan berkurang, yang seperti menyebabkan karat dan lainnya. Yang keempat, fleksibel. Sifat yang fleksibel membuat plastik dengan mudah disambungkan dengan bahan lain untuk menentukan sifat dari plastik itu sendiri. Bahan baku plastik, diantaranya bahan baku utama adalah minyak kuning, belerang, gas alam, karbon dioksida, dan jagung. Jagung di sini adalah jagung yang sudah difermentasikan, yang sudah direbus, lalu diolah dengan metode khusus, lalu akan menjadi sebuah material plastik.
Berikut adalah bahan penguat yang sering digunakan bidang manufaktur menggunakan material plastik adalah pertama serbuk bubuk kayu, serbuk logam, warna, serat kapas, serat kaca, kapur parus, dan elastomer karet. Kenapa? Beberapa alasan kenapa material plastik sering ditambahkan untuk menguat meningkatkan daya tahan plastik. Yang pertama yang meningkatkan daya plastik seperti contoh plastik yang awalnya tahanannya rendah. Bila dicampurkan beberapa bahan seperti ini seperti bumbu kayu, serbuk logam, serat kaca, kapur parus, dan elastomer, maka ketahanan dan daya tahan plastik tersebut akan meningkat daripada jika digunakan murni material plastik itu sendiri dan tidak ditambahkan bahan apapun. Meningkatkan ketahanan suhu. Di sini jika ditambahkan bahan penguat plastik akan meningkatkan ketahanan dari suhu itu sendiri. Yang dimana jika dalam kondisi panas dan suhu tertentu, material plastik akan meleleh. Tapi jika ditambahkan bahan penguat seperti ini, maka material plastik ketahanan suhunya akan jauh lebih meningkat daripada bila ditambahkan bahan penguat. Meningkatkan ketahanan kimia yang seperti saya sebelumnya bicarakan, dengan menambahkan bahan penguat plastik akan jauh lebih kuat terhadap ketahanan kimia yang membuatnya bisa menjauh lebih lama. Mengurangi biaya produksi dengan menambahkan bumbu penguat di sini, biaya produksi akan jauh lebih kurang daripada material plastik murni dengan ditambahkan bahan-bahan penguat yang bisa didaur ulang. Berikut adalah jenis plastik yang sering digunakan pada industri manufaktur. Yang pertama adalah termoplastik, kedua termosetting. Yang pertama adalah bahan termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang dapat melunak ketika dipanaskan dan mengeras kembali ketika didinginkan. Proses pelunakan pengerasan ini dapat berulang kali tanpa menyebabkan degradasi material. Material termoplastik sangat mudah digunakan di dalam beberapa suhu tertentu dan mulai dilelehkan. Dan material termoplastik sendiri yang sangat mudah digunakan berulang-berulang kali, meskipun material tersebut sudah didinginkan dan sudah keras. Karakteristik termoplastik adalah mudah dibentuk. Termoplastik mudah dibentuk di berbagai bentuk dan ukuran saat dipanaskan. Hal ini memungkinkan termoplastik untuk diproses dengan berbagai metode manufaktur seperti injection molding, blow molding, dan extraction. Yang kedua, termoplastik dapat didaur ulang, dapat dicarikan, dibentukkan kembali menjadi produk baru sehingga dapat dibentuk ulang kembali. Termoplastik itu adalah proses yang sangat mudah digunakan berulang kali. Misal seperti ada produk yang gagal, jika ingin dibuat ulang kembali, maka termoplastik bisa dilelehkan kembali dan dibuat ulang kembali produknya. Yang ketiga, tahan lama. Termoplastik umumnya tahan lama dan tahan terhadap korupsi. Termoplastik umumnya jauh lebih ringan daripada logam dan kaca. Termosetting. Termosetting adalah plastik yang dimana pada pemanasannya harus dibentuk menggunakan cairan kimia tertentu agar bisa dilelehkan, agar bisa dibentuk menjadi produk tertentu. Tetapi pada saat melalui proses pendinginan, termosetting sangat sulit jika ingin mengubah bentuknya. Walaupun dipanasan kembali, termosetting tidak akan meleleh. Jadi termosetting adalah jenis plastik yang dimana material jika ingin dilelehkan dalam kondisi tertentu, maka dia membutuhkan campuran kimia tertentu agar bisa dilelehkan dan dibentuk. Dan proses pendinginan termosetting jauh lebih cepat daripada termoplastik. Dan juga termosetting tidak bisa dilelehkan kembali jika sudah melalui proses pendinginan, tidak seperti termoplastik yang bisa digunakan berulang kali. Walaupun dipanaskan kembali, termosetting tidak akan pernah meleleh kembali. Karakteristik tahan panas. Termoset memiliki ketahanan panas yang lebih tinggi daripada termoplastik. Kuat dan kaku.
Termoset umumnya lebih kuat dan kaku daripada termoplastik. Tahan terhadap bahan kimia, termoset umumnya tahan terhadap berbagai bahan kimia karena sudah dicampurkan beberapa bahan kimia tertentu, jadi ketahanan terhadap bahan kimianya jauh lebih meningkat. Tidak dapat didaur ulang. Termos tidak dapat dicairkan dan dibentuk kembali sehingga tidak dapat didaur ulang. Meskipun dipanaskan kembali di suhu yang jauh lebih tinggi, termoset tidak akan meleleh dan tidak bisa didaur ulang. Jauh lebih mahal, termoset umumnya jauh lebih mahal daripada termoplastik. Proses pembuatan plastik. Proses pembuatan plastik pada bidang manufaktur biasanya memiliki 4 cara. Yang pertama adalah injection molding, yang kedua adalah blow molding, ketiga adalah extraction, dan keempat adalah thermomolding. Injection molding merupakan metode yang penting dalam industri pembuatan plastik. Injection molding banyak dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu kapasitas produksi yang tinggi, sisa penggunaan material plastik atau material sisa yang jauh lebih sedikit, dan tenaga kerja yang minimal. Berikut adalah beberapa langkah material injection molding. Pertama, siapkan material plastik. Panaskan material plastik hingga meleleh. Lalu, material plastik yang sudah dilelehkan didorong oleh skru menuju cetakan. Material yang didorong oleh skru akan menekan material plastik ke dalam perangkat cetakan. Pada saat material dalam proses pendinginan dan dilelehkan material sudah keras, injektor pins akan mendorong material dari cetakan. Produk yang digunakan pada proses injection molding adalah gantungan baju, mangkuk, dan tutup botol. Ini adalah proses injection molding. Yang pertama, ini adalah material plastik mentah. Lalu material plastik akan dijatuhkan ke dalam hopper untuk menyimpan material plastik tersebut. Lalu dari hopper, material plastik akan jatuh ke dalam skru. Lalu melalui dalam skru akan dipanaskan. Lalu skru akan mendorong plastik yang sudah leleh ke dalam sebuah mold atau cetakan yang sudah disiapkan dalam perusahaan sesuai produk yang diinginkan. Lalu, jika dirasa proses pendinginan sudah selesai, maka mold akan atau cetakan tersebut akan terdorong keluar. Lalu injektor pin akan mendorong produk material plastik yang sudah dingin tersebut dan dikeluarkan dari cetakan. Langkah-langkah blow molding. Blow molding adalah salah satu teknik pencetakan bahan termoplastik untuk membuat plastik yang berongga. Mulai dari botol minum, tangki bensin, hingga galon, cetakan tersebut diletakkan dari kedua sisi agar bentuk produk yang diinginkan. Udara dimasukkan untuk mengeluarkan plastik atau tabung membuat dinding plastik menjadi lebih tipis sesuai dengan bentuk cetakan. Setelah proses penyimpanan selesai, produk lalu dikeluarkan dari cetakan, dirapikan dan masuk ke tahapan finishing. Yang langkah pertama adalah siapkan material plastik, lalu plastik akan dilelehkan dalam standar. Ketiga, udara dibiarkan ke dalam parison untuk mengembang dan menempel pada dinding cetakan. Keempat, plastik di dalam cetakan dinding didinginkan hingga mengeraskan padat. 5, cetakan terbuka dalam produk plastik yang sudah jadi dikeluarkan. Injektor pins akan digunakan untuk mengangkat produk dan keluar dari cetakan. Produk yang bisa digunakan untuk blow molding atau produk jadinya adalah kandang galon, tempat minum anak, dan dipikir. Blow molding ini adalah proses pencetakan blow molding, yang dimana extraction barrel dan tupat akan menyadap material plastik ke dalam parison atau material plastik yang sudah dibentukkan. Mold akan terbuka, lalu blow pin akan masuk. Pada saat mold atau cetakan tersebut tertutup, lalu udara yang berkompresi tinggi akan mendorong material plastik hingga mengembang sesuai dengan bentuk cetakan. Jika preksel plastik dirasa sudah dingin,
maka mold akan terbuka atau cetakan tersebut akan terbuka dan injektor pinch akan mendorong keluar. Langkah-langkah extraction. Extraction molding ialah sebuah alat yang sistem kerjanya memproses dengan cara menekan buah material yang nantinya melewati bagian dari barel yang telah dipanaskan oleh brand heater untuk produksi terus menerus sesuai dengan pemilihan metanogen yang sudah direncanakan. Band heater berarti extraction molding juga memiliki dua proses, yaitu cold extraction dan cold extraction. Extruksi adalah satu proses dasar dari keuntungan pengolahan plastik. Yang pertama adalah siapkan material plastik. Yang kedua, material plastik dipanaskan di dalam barrel extraction. Skru extruder berputar dalam mendorong setiap cair ke depan dan memastikan pelemburan yang merata. 4. Cair didorong. Plastik cair didorong oleh skru ke arah dies. 5. Tekanan tinggi digunakan untuk memutar plastik cair melalui dies. Plastik yang keluar dari dies didinginkan dengan udara atau air pendingin. Alat pemotong kemudian memotong produk dengan panjang yang diinginkan. Produk yang sering digunakan bahan dasar ada plastik film, isolasi, dan kristal. Kedua adalah proses dari extraction molding. Yang pertama, masukkan plastik ke dalam hopper. Lalu dari hopper, sama seperti extraction molding, dipanaskan melalui skru. Lalu dari skru akan mendorong plastik melalui dies, lalu menjadi sebuah produk atau bongkahan pipi yang sudah dikerjakan, lalu dibentuk kembali di sini di sider dan didinginkan secara di dalam alat khusus dengan air, lalu diratakan dengan cooler atau material plastik jauh lebih pipih, dan jika dirasa material sudah selesai, material plastik tersebut akan dipotong oleh cutter dan menjadi macam-macam bentuk yang sudah ditentukan. Yang sudah seperti saya bilang, ekstraksi memiliki dua cara, yaitu hot extraction dan cold extraction. Hot extraction biasanya menggunakan macam plastik yang mudah meleleh. Hot extraction memiliki produk yang jauh lebih kuat dan proses akhir yang jauh lebih baik daripada cold extraction. Prosesnya pertama, plastik dipanaskan hingga meleleh. Plastik cair didorong melalui cetakan dan tekanan tinggi. Plastik mendingin dan mengarah sesuai keluar dari cetakan. Keuntungan yang pertama, dapat digunakan untuk berbagai jenis plastik, dapat menghasilkan produk dengan bentuk yang kompleks, kecepatan produksi yang tinggi. Kekurangan, membentuk energi yang jauh lebih tinggi, produk memiliki sifat mekanik yang rendah atau ketahanan rendah, biaya awal untuk cetakan bisa tinggi. Ini adalah ilustrasi proses extraction, yang dimana ini adalah bisa contoh gambar plastik yang sudah dipanaskan ke dalam sebuah tempat cetakan atau mold, lalu ram atau dinding yang akan alat yang akan mendorong material plastik yang panas ke dalam dies, lalu didorong hingga pipih, lalu akan terjadi produk yang sudah jadi atau produk yang sudah dibentuk kecil. Cold extraction. Dalam metode cold extraction, plastik tidak perlu dipanaskan hingga meleleh. Dan biasanya, cold extraction memiliki toleransi yang lebih baik kepada cold extraction, sedikit sekali mengalami kecacatan. Proses plastik padat didorong melalui cetakan dengan tekanan tinggi. Plastik tidak meleleh dengan proses ini. Kekurangan, hanya dapat digunakan dengan beberapa jenis plastik. Produk yang dihasilkan memiliki bentuk yang lebih sederhana, kecepatan jauh lebih lama dibandingkan extraction. Keuntungan, lebih hemat energi dengan extraction, produk memiliki sifat mekanik atau ketahanan yang lebih tinggi, biaya awal untuk cetakan jauh lebih rendah. Di mana yang extraction sama seperti cold extraction begitu sering jauh sama dengan extraction dalam pemikirannya. Tetapi pada proses cold extraction,
Menggunakan material plastik yang dingin atau yang didinginkan. Dan material plastik akan hot extraction. Material plastik akan mendorong oleh ram atau alat yang akan mendorong material plastik dalam dice yaitu perubahan kecil ke dalam bentuk extruder powder atau produk yang jadi. Langkah-langkah thermoforming. Thermoforming adalah proses pembentukan plastik yang menggunakan lembaran-lembaran plastik yang dipanaskan hingga lunak dan kemudian menjadi produk akhir yang menawarkan tekanan vakum atau tekanan udara. Yang pertama, menyiapkan material plastik. Kedua, panaskan material plastik dengan suhu yang sesuai agar plastik mudah dibentuk. Lalu, evaporating, sedangkan atau membentukkan lembaran plastik yang lunak. Udara di antara lembaran plastik dan cetakan diisi dalam bawah vakum, sehingga lembaran plastik tertarik ke bentuk cetakan. Pressure forming, udara bertekanan tinggi didorong ke dalam cetakan yang kosong, sehingga lembaran plastik yang lunak terdorong ke dalam bentuk cetakan. Setelah dibentuk lembaran plastik didinginkan dengan air atau air pendingin. Proses pendingin ini membuat plastik mengaras padat dan membentangkan bentuk yang dicetak. Biasanya bentuk di sini adalah tempat kacamata proses mainan anak. Baru mainan anak. Forming. Proses thermoforming diantaranya adalah plastik yang sudah dipanaskan atau sesuai dengan suhu yang sudah ditentukan. Lalu akan didorong oleh angin berkompresi tinggi di dalam sebuah cetak atau di dalam box pressure box atau box bertekanan tinggi. Yang lalu selanjutnya vacuum pressure akan menyedot semua angin ke dalam mold sehingga material plastik menyatu bentuknya sesuai dengan cetakan yang dibuat. Berikut adalah kekurangan material plastik pada industri manufaktur, yaitu limbah. Beberapa material tidak dapat didaur ulang. Biaya produksi pengenam plastik dalam proses manufaktur dapat menambah biaya produksi karena plastik bisa jauh lebih mahal, sumber terbatas, plastik semakin tergantung pada bahan minyak bumi. Walaupun ada bahan lain atau bahan pengganti, sumber material tetap terbatas. Pemanasan global, emisi gas rumah kaca, implementasi pada yang berkontribusi pada pemanasan global bukan itu. Kesimpulan dari 4 proses manufaktur. Yang pertama, injection molding merupakan proses yang paling umum digunakan untuk membuat produk plastik masal dengan bentuk yang kompleks. Bahan plastik dicairkan, lalu disuntik ke dalam cetakan, kemudian dimindahkan untuk membentuk produk akhir. Cocok untuk membuat berbagai material unit masuk hingga mainan anak, hingga komponen otomotif dan peralatan rumah tangga. Yang kedua adalah blow molding. Blow molding digunakan untuk menghasilkan produk plastik perongak seperti botol dan wadah dengan bentuk tertentu. Proses menembakkan peniupan udara ke dalam parison atau perform plastik yang sudah dipanaskan sehingga membentuk produk akhir yang sesuai dengan cetakan. Extraction, proses pembentukan plastik dengan cara memaksa bahan plastik melewati cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Cocok untuk membentuk dengan profil panjang dan konstan seperti pipa, saluran kabel, dan lembaran plastik. Keempat, alat thermoforming menggunakan panas dan tekanan untuk membentuk lembaran plastik menjadi produk akhir. Dapat digunakan untuk membuat berbagai macam produk seperti wadah makanan, produk kemasan, dan mainan. Sekian penjelasan dari saya tentang produksi material plastik dalam bidang desain manufaktur. Mohon lebih kurang salahnya mohon dimaafkan. Saya pamit undurkan diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.